Palestina dibantai, akan berbalik nanti. Mekah dan Madinah sekitarnya akan banjir darah karena umat Islam sudah muak dengan semua kemunafikan ini. Ini sampai perlihatkan ketika kami berada di depan dinding ratapan. Ini Mr. Walid, beliau tour guide kita, orang Al-Qud asli. Ini jamaah sedang diterangkan tentang sejarah Wailing Wall. Ini dinding ratapan. Ini satu-satunya dinding yang tersisa dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Orang-orang Yahudi menjadikannya Wailing Wall, Haitul Mabka. Mereka beribadah sambil menangis meratapi dinding mereka. Yatahawad. Yatahawad itu begini, menggoyang-goyang. Ada yang begini. Ya. Sehingga mereka dinamakan Yahudi. Yatahawad. Dan mereka wudu dulu sebelum masuk ke areal dinding ratapan. Kita lihat nanti sebetulnya ada, saya fotokan, filmkan ketika mereka berwudu. Lucu wudunya Bapak Ibu. Jadi wudunya pakai cangkir dari perak, dari stainless. Dia ngambil air, cuci tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Ada yang kumur-kumur, setelah itu selesai. Itu wudu mereka. Ya. Setelah itu baru mereka masuk ke dinding ratapan, lalu menuliskan beberapa harapan, keinginan, the wishes, lalu mereka melintingnya dan memasukkan ke sela-sela batu yang ada di sana dinding ratapan. Lalu mereka membaca mantra-mantra. Ada yang kedengaran itu, wes bablas angin, wes bablas angin. Saya heran, kok mantranya kayak gini? Pas dilihat, oh saudara kita orang Jawa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sela-sela kami kunjungan ke sana, ada sesuatu yang membuat hati saya sangat miris. Kalau kita memasuki West Bank Bapak Ibu, tepi barat awal kita memasuki kota sebelum ke kota Yerusalem, kita akan memasuki pertigaan. Kita akan mentok di pertigaan. Ke kanan itu ke Ramallah, ke kiri itu ke Al-Quds. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di bukit-bukit itu banyak rumah-rumah. Bukan rumah, banyak terpal-terpal. Nah, itu kaum muslimin yang rumahnya dihancurkan. Ibu ini mencoba meyakinkan sang anak, nggak apa-apa nak, mereka hancurkan sekarang, nanti kita bangun lagi. Nanti kita bangun lagi. Walaupun itu hanya sekedar menyemangati anaknya agar tidak kecewa. Jadi kalau kita ke perbatasan pertigaannya, itu akan menyaksikan di bukit-bukit terpal-terpal yang mereka buat. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu. Kunjungan terakhir saya, bukan Juli ya, 2020, sebelum pandemi, saya sempat terjebak salju Bapak Ibu. Ini saya terjebak salju di distrik Kobasabah. Mereka saudara kita. Inilah yang membuat Rasulullah bersedih menjelang wafatnya. Ketika beliau akan wafat, Allah perlihatkan kepada Rasulullah surga yang Allah janjikan kepada beliau. Beliau tidak senang. Ketika malaikat Jibril datang mengunjungi Rasulullah SAW, diikuti oleh malaikat Israel yang akan mencabut nyawa Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, ya Jibril, mahaki Allah, atau amam Allah, apa hak aku dari Allah? Ya Rasulullah, qad futihat abwabul jannah kulluha. Wahai Rasulullah, semua pintu surga dibukakan untuk menyambut roh Anda. Kami para malaikat sudah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan arwah ruh Anda. Rasulullah tidak senang. Tetap wajahnya penuh kecemasan. Bayyin li wa israh li kaifa kana ammati fi akhir zaman. Ceritakan padaku Jibril bagaimana nasib umatku di akhir zaman. Itu yang Rasulullah takutkan. Sampai pernah diceritakan itu surga sudah di depan Rasulullah. Para malaikat sudah menunggu. Rasul nggak masuk juga, nggak jalan-jalan juga, tapi Rasul masih melihat ke belakang. Mana umatku? Mana umatku? Saking cintanya beliau kepada kita dan khawatirnya beliau kepada kita, nasib kita di akhir zaman. Sampai 3 kali beliau memanggil kita, ummati, umatku, umatku. Baru beliau melepaskan nyawa beliau. Ya, subhanallah. Bapak Ibu, inilah yang beliau khawatirkan. Maka alhamdulillah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kami menyampaikan ini sebagai bukti bahwa dana yang Bapak Ibu kirimkan pada kami, titipkan pada kami salurkan.
Kami tidak mau memperkaya diri kami sendiri, tidak mudah untuk memperkaya. Kalau mau memperkaya Bapak Ibu, kami tetap dengan pekerjaan kami, Pak. 2014 saya tinggalkan kantor yang saya pimpin, Bapak Ibu, cabang. 3 kali saya memimpin cabang, saya tinggalkan karena ini lebih menggiurkan. Kenapa lebih menggiurkan? Kebangkitan Islam sebentar lagi, Bapak. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, betulkah Islam ini akan zahir? Tadi Rasulullah menyampaikan, la yazharanna al-Islam hatta yarudal kufra ila mautini. Sungguh Islam ini akan tegak sehingga kekafiran akan kembali ke tempat asalnya. Ya, apa tanda-tanda Islam ini akan zahir? Rasulullah banyak mengurainya dalam hadis-hadisnya. Kemudian diuraikan, disusun seperti ini. Ini adalah beberapa peristiwa menjelang kebangkitan Islam. Yang pertama yang dekat ke kita sepertinya adalah Perang Dunia Ketiga. Apa Pak, Bu? Perang Dunia Ketiga. Nah, bilakah Perang Dunia Ketiga terjadi? Sepertinya. Apa tanda-tandanya? Pertama, umat Islam akan bersekutu dengan Romawi, memerangi musuh yang ada di belakang umat Islam. Ya, hadisnya mana? Ini saya perlihatkan hadisnya Bapak Ibu. Saya sudah pernah membuat datanya tapi belum selesai Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, ini saya dapatkan dari kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim wa Ashratu Sa'ah, karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, Al-Imam hadatsana Muhammad bin Mus'ab, terus sampai ke Zimahmar, an Zimahmar, dari Zimahmar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia berkata, tusalihuna ar-rumu sulhan aminan, tusalihuna ar-ruma sulhan aminan, kalian akan berdamai dengan Romawi dalam keadaan aman dan membuat perdamaian yang sempurna. Ya, wa tagzuna antum wa hum aduwwa min waraihim, lalu kalian berperang. Wa tagzuna antum, ini Rasulullah mengulang kalimat antum, artinya betul-betul akan dilakukan, betul-betul akan terjadi. Artinya ini berdasarkan wahyu Allah. Wa tagzuna antum, dan kalian akan berperang, wahum bersama Romawi, aduwam mi waraihim, ya, musuh-musuh di belakang negara Romawi. Artinya musuh ini masih bagian dari negara Romawi, namun memiliki perbedaan dengan Romawi yang dimaksudkan akan bersekutu dengan umat Islam. Ya, artinya ada satu kepentingan yang sama antara Romawi dengan umat Islam, memerangi musuh yang menjadi ancaman bersama, ancaman bagi Romawi dan ancaman bagi umat Islam. Namun musuh yang diperangi ini di belakang Romawi, bukan di belakang umat Islam, bukan min waraikum, tapi min waraihim. Artinya musuh yang diperangi ini masih berdekatan dengan wilayah Romawi, berdekatan dengan wilayah Romawi yang bersekutu dengan umat Islam. Ya, sudah terbayang perang mana ini? Jamaah, jamaah, mana nih suaranya? Jamaah yang dirahmati Allah. Ya, fatuslamuna wa tugnamuna, kalian selamat, kalian menang, wa tunsurun, dan kalian menang, ditolong. Dalam satu riwayat lain wa tunsurun, kalian menang, kalian selamat dan menang gemilang-gemilang, dan kalian mendapatkan ghanimah yang banyak. Ya, summa tanziluna bimarjin turun, kemudian kalian sampai kepada suatu tempat lembah yang banyak padang rumputnya tapi berbukit-bukit kecil dalam jumlah banyak. Ya, negara mana? Wallahu a'lam bishawab. Apakah Swiss? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian fayakumu rajulun minar Rum fayarfa'u saliba, maka berdirilah seorang laki-laki dari Romawi, lalu dia mengangkat salib, wa yaqulu al-aglabus salib, al-aglabus salib, salib menang, salib menang. Itu dia naik ke atas bukit dan mengangkat salib. Ini laki-laki dari Romawi, salib menang, salib menang. Umat Islam tersinggung. Wah, kok salib yang menang? Kami juga perang ikut bersama kalian. Islam juga ikut. Yuk takbirkan, Islam menang, Islam menang. Gak mau kalah. Tapi laki-laki Romawi ini didorong oleh seorang muslim tadi yang tersinggung, maka laki-laki Romawi yang membawa salib tadi terjatuh ke jurang dan mati.
Fayaqdiru Rum. Ya, mana? Fayaqumu ilaihi rajulun minal muslimin fayaqtulu, lalu muslim tadi membunuhnya, mendorongnya sampai jatuh ke jurang dan mati. Fa inda dzalika taqdirur Rum, setelah peristiwa itu maka Romawi berkhianat. Mereka mundur, ya mundur, berpisah dari pasukan kaum muslimin, lalu berhadapan dengan umat Islam. Ya. Ya, wa takunul malahim, maka terjadilah perang malahim. Ingat Bapak Ibu, di sini ada tagzu, ada malahim. Kalau tagzu kemungkinan di sini menggunakan teknologi. Tapi kalau malahim dia tidak menggunakan teknologi. Artinya antara perang ini dengan malahim ini waktunya lama, panjang. Kedua, ada satu peristiwa yang dahsyat terjadi yang membuat bumi kehilangan teknologi. Karena senjata yang saat itu dipakai sebelumnya perang tidak dipakai lagi, tidak bisa dipakai lagi. Pesawat yang tadinya terbang-terbang tidak bisa dipakai lagi. Kenapa? Bumi kehilangan magnetnya, bumi kehilangan teknologinya. Ya. Rasulullah mengatakan, kalian akan kembali ke zaman kalian dulu tanpa teknologi. Subhanallah, saya lupa lagi itu hadisnya Bapak Ibu sekalian ya. Dua kali Rasul mengatakan kalian akan kembali ke zaman tanpa ketika kalian datang pertama kali. Ya. Kalian akan kembali ke zaman kalian tanpa teknologi, seperti itu. Ya, kemudian fayajma'una lakum fayatunakum fi samanina ghayah. Lalu mereka berkumpul tanpa sepengetahuan kaum muslimin, mundur dari pasukan kaum muslimin dan berkumpul di bawah 80 bendera. 80 bendera. Ma'akuli ghayatin, setiap bendera asrata alaf. 10.000 pasukan. Nah, ini riwayat Imam Ahmad. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad juz keempat halaman 91. Ya Bapak Ibu rahmati Allah, kalau dalam Sunan Ibnu Majah, ini saya buka langsung dari kitab Ibnu Majah, hadis nomor 4089. Hadisnya seperti ini. Ya, dari wa kana rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqtalaqtu, aku kemudian berpaling ma'huma bersama mereka, fasalahu anil hudna, lalu kami bertanya tentang hudna, faqala, maka dia berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah SAW? Satu salihukumur rumu. Sekarang dibalik. Kalian akan berdamai dengan akan berdamai bersama kalian Romawi, Rum. Sulhan aminan, dengan perjanjian yang damai, perjanjian yang aman. Ya, summa takzuna antum wa hum aduwam. Kemudian kalian bersama Romawi memerangi satu musuh, fatang tasirun, lalu kalian menang, watagnamun, dan kalian mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, wataslamu, dan kalian selamat, sumatang sorifuna hatta tangzilu bimarajin min zitululid, lalu kalian sampai ke padang yang berumput dan berbukit-bukit, ya. Fayarfa'u rajulun min ahli salib, maka seorang laki-laki dari ahli salib mengangkat salib, as-saliba, mengangkat salib. Fayaqulu, lalu laki-laki tadi mengatakan, golabas salib, golabas salib, salib menang, salib menang. Redaksinya sedikit berbeda tapi kisahnya hampir sama. Ya. Fayaqdabu rajulun minal muslimin, lalu murka seorang laki-laki dari kaum muslimin, fayaqumu ilaihi wa yadukkuhu, lalu laki-laki dari kaum muslimin berdiri dan mendorongnya, yadukkuhu, mendorong laki-laki dari Kristen yang mengangkat salib tadi. Marah, lalu dia terjatuh dan mati. Fa indama dzalika taqdiru Romo wa yastami'una lil malhamah, lalu Romawi berkhianat dan berkumpul mereka untuk melaksanakan terjadinya malhamatul kubra. Malhamah itu peperangan yang dahsyat luar biasa. Disebut malhamah dari kata malahim, artinya perang tadi menyisakan bangkai manusia dalam jumlah besar. Ini menunjukkan perang tadi tanpa teknologi. Kalau perang dengan teknologi, daging manusia hilang, terbakar oleh nuklir. Bapak Ibu, saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian peperangan yang menggunakan teknologi. Perang yang saya khawatirkan terjadi dalam peristiwa ini adalah perang menggunakan teknologi, Bapak Ibu. Saya perlihatkan pada Bapak Ibu,
Ini urutan peristiwanya sudah benar. Yang membuat ini bukan saya, tapi beberapa saya ambil. Ada beberapa yang mungkin menurut saya tidak sepakat ya, Bapak Ibu, seperti terbitnya matahari dari barat. Ini posisinya bukan di sini. Bisa jadi di sini pun ada peristiwa terjadinya matahari terbit dari barat, bisa jadi di sini. Kenapa demikian? Karena peristiwa terbitnya matahari dari barat inilah yang membuat bumi kehilangan teknologi. Saya pernah membahas ini di Masjid Al-Falah bersama Uzma waktu itu. Ya, Al-Falah apa Nurul Falah, Pak? Al-Falah ya, Al-Falah. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, nah perang dunia ketiga ini yang tadi saya sebutkan, Bapak Ibu, Romawi ini mana? Disebut Rum. Para ulama ahli hadis lebih mengaitkan kepada Romawi yang dulu dihancurkan, maksudnya dikalahkan oleh pasukan umat Islam. Salah satunya adalah oleh Turki Utsmani. Ya, yang puncaknya adalah pada masa Muhammad Al-Fatih. Nah, yang dimaksud adalah Romawi Timur, Bizantium, yang disebut dengan Konstantinopel. Nah, maka pas sekali kalau dikaitkan dengan hadis tadi, jika Romawi yang dimaksud di sini adalah yang dulu diperangi Bizantium Timur. Nah, sekarang sisa-sisa Bizantium Timur, Romawi yang beragama Kristen Ortodok, itu adalah Rusia. Jadi betul Ustaz, perang Rusia melawan Ukraina ini adalah awal perang dunia ketiga? Belum tentu. Ya. Kenapa saya katakan belum tentu? Karena ada peristiwa-peristiwa lain yang mengiringinya. Jadi tidak boleh kita hanya berpegang pada satu dalil. Harus dikumpulkan dalil yang lain. Ada thariqahnya, thariqatul jam'i, agar kita tidak salah paham, agar kita tidak salah menyimpulkan. Ya. Emang apalagi dalil yang butuhkan? Ada. Dalil lainnya apa? Terjadinya deislamisasi di tanah Saudi Arabia. Terjadinya kemunduran Islam di tanah Arab. Terjadi tidak sekarang? Terjadi jemaah? Nah, itu tanda kiamat telah dekat. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bisa diikuti? Jemaah, lanjut. Oh, semangat sampai subuh. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nanti ingatkan saya jika ada janji yang belum saya tunaikan ya. Bapak Ibu rahmati Allah, ini yang membuat saya sedih menyaksikan Saudi Arabia hari ini, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya perlihatkan tanda-tanda kiamat yang lain, telah dekatnya tanda kiamat kepada kita. Contohnya peristiwa ini 2018 bulan November, persis bulan November, akhir November, dan kami kembali awal Desember. Kami mendarat di Jeddah, Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, apakah kita tidak menyadari kalau ini adalah tanda kiamat telah dekat? Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta turada ardul arabi taruda ardul arabi murujan wanhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan menyaksikan tanah Arab yang tandus gersang akan kembali hijau berpadang rumput dan tumbuh sungai, muncul sungai-sungai di sana. Ini padang rumput kan? Dari Jeddah kami ke Madinah dulu ini. Seperti ini. Saya ngobrol lama dengan Zubir, kami bahas tentang tanda-tanda akhir zaman. Ini perjalanan kami dari Jeddah ke Madinah. Dan ketika sampai di pinggiran-pinggiran Mekah dan Madinah, Bapak Ibu, perhatikan. Tanda-tanda akhir zaman itu memang benar-benar sudah nampak di mata kita. Perhatikan, banyak hijau tanaman yang tadi kita lihat. Ada sungainya, Bapak, bahkan ada ikannya. Ini di tanah Arab. Apakah ini bukan bukti kebenaran Rasulullah SAW dalam hadisnya? Betul? Allahu Akbar. La taqumu sa'atu hatta taruda ardul arabi murujan wanhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian menyaksikan tanah Arab yang tandus, hijau berpadang rumput, dan muncul sungai-sungai di sana. Allahu Akbar. Ini dari sisi geografis. Banyak peristiwa-peristiwa yang saya simpan, Bapak Ibu. Bahkan 2015 turunnya salju di Tabuk. Tabuk sekarang tidak tandus lagi, hijau seperti di Seihijau di Bangkinang, Kampar. Kemudian itu tanda geografis, tanda geopolitik seperti ini, Bapak Ibu. Dan ini yang membuat saya sedih ketika
menyaksikan tanah Arab hari ini, bahkan sekitar Mekah. Maka tidak salah jika Rasulullah SAW menyampaikan ketika Imam Mahdi sudah diutus Allah sebagai mujadid pembaharu, bukan Nabi, bukan Rasul, mujadid. Perang pertama bukan melawan kapitalisme, bukan melawan komunisme, tapi melawan kemunafikan dan kekufuran bangsa Arab. Pertama itu. Innakum sataghzuna jaziratal Arab wa yaftahuha Allah. Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab, memerangi kemunafikan mereka. Wa yaftahuha Allah, dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Artinya Imam Mahdi dan umat Islam akan menang. Maka jangan bangga dengan Arab hari ini, Bapak Ibu. Apalagi kemarin sudah mendengar ada pesta Halloween. Bayangkan muludan mereka haramkan dengan alasan bid'ah. Lalu mana dalil yang mensunahkan Halloween dirayakan, Bapak Ibu? Kenapa mereka melakukan ini? Ini mulai muncul kemunafikan raja-raja Arab. Dan ini yang akan membuat terjadinya gejala politik. Maka maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW. Situasi akan berbalik. Ketika hari ini kita menyaksikan Palestina dibantai, akan berbalik nanti. Mekah dan Madinah sekitarnya akan banjir darah karena umat Islam sudah muak dengan semua kemunafikan ini. Allahu Akbar. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini tanda dekatnya kemunculan Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi sudah ada, sibuk kita untuk menyelamatkan diri. Siap-siap Bapak Ibu jamaah. Maaf ya, saya nakut-nakutin karena saya nggak mau takut sendirian. Saya pengen takut bareng-bareng. Makanya saya berhenti dari Ustadz akhir zaman. Sudah capek saya disebut cocok logi, walaupun benar disebut peramal dan dukun. Sekarang mana mereka yang mengatakan cocok logi, dukun dan peramal? Sudah terbukti, mereka diam saja. Siapa mereka? Tuh yang mengaku paling sunnah, yang mengaku paling sunnah dan menuduh kita ahlul bid'ah. Mana katanya ahlus sunnah? Ya, negara yang membesarkan mereka melakukan Halloween, pesta Halloween. Apa itu sunnah? Diam saja mereka. Kenapa? Karena dari sanalah pemikiran ini berasal. Hati-hati Bapak Ibu, munculnya kelompok-kelompok yang mengaku paling sunnah di akhir zaman, itu tanda kiamat akan terjadi. Telah dekat. Betul Ustaz? Ya, Rasulullah menyebutkan demikian. Jadi kesana kemari ini kajiannya Bapak Ibu. Bapak-bapak, lanjut jamaah. Mana suaranya nih Bu? Lanjut Bu, bisa diikuti Bu? Nah, ngerinya itu Bu ya. Tapi sebelum saya bahas kelompok yang satu itu, saya perlihatkan kembali. Jeddah sudah tidak lagi terasa seperti tanah Arab. Kita merasakan Jeddah ini seperti Las Vegas Bapak Ibu. Ini Jeddah. Kenapa terjadi seperti ini? Bapak Ibu rahmati subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin mereka hanya mengandalkan emas untuk menghidupi negara mereka, betul? Emas, minyak. Gak mungkin hanya mengandalkan minyak saja. Maka harus ada investasi lain, harus ada income lain untuk menghidupi negara. Maka dibukalah pintu investasi besar-besaran. Ketika pintu investasi dibuka lebar-lebar, tentu yang mereka bidik negara maju kan, bukan negara berkembang, betul? Negara yang banyak duitnya. Lah otomatis negara yang banyak duitnya mana? Barat. Lah ketika Barat diundang ke tanah air mereka, sementara tanah air mereka bersyariatkan Islam secara kontras, mungkinkah mereka berinvestasi? Tidak mungkin Barat berinvestasi di negara yang ketika itu syariat Islam masih tegak. Maka pemimpinnya mulai melakukan pelonggaran hukum syariah. Maka diizinkanlah ini, diizinkan, dan inilah yang terjadi, deislamisasi. Dan ini yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Bapak Ibu, terbukti apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Apa itu? Nah, suatu hari Rasulullah bersama para sahabat hendak membuat sebuah proyek pembangunan pemukiman. Rasulullah ingin para sahabat itu ditata rumah-rumahnya, ya, kemudian Rasulullah sendiri yang menjadi pimpronya. Dan ini di mana? Di Saudi Arabia sekarang. Dulu disebutnya Ardul Bani Sulaim, bumi Bani Sulaim, kampung Bani Sulaim. Sekarang Saudi Arabia.
Ada sahabat yang menemukan timah berkali-kali, menemukan timah sebesar ini, sebesar kepalan tangan kita. Lari dia menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wajud hada min ardi Bani Sulaim. Ya Rasulullah, saya menemukan timah ini, bongkahan timah ini dari bumi Bani Sulaim. Apa? Kamu menemukan itu? Betul, kamu menggalinya di bumi Bani Sulaim. Betul ya Rasulullah. Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah SAW? Sayuzharu ma'adinun min ardi Bani Sulaim. Akan digali barang tambang bumi yang terkandung di tanah Bani Sulaim. Wa sayuhsyaru ilaihim syirarun nasi fil alam. Dan akan berkumpul di bumi Bani Sulaim seburuk-buruk manusia di muka bumi. Jamaah, apabila barang tambang yang ada di perut bumi Saudi Arabia digali, maka akan didatangi oleh para manusia yang terburuk di muka bumi. Sudah terjadi belum? Jamaah, sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Dulu tidak ada yang namanya Saudi Arabia. Yang ada adalah Mekah, Madinah dan Hijaz. Mekah, Madinah, areal diantaranya namanya Hijaz. 23 September 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud mempersatukan 13 distrik tadi kerajaan kecil termasuk Mekah, Madinah, dipersatukan menjadi Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, kerajaan Saudi Arabia. 32 berdirinya. Dulu nggak ada Saudi Arabia. Keluarga Ibnu Saud inilah yang apa? Yang mempersatukan 13 negara tadi, kemudian 13 kerajaan kecil, lalu diberi nama Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi? 2 tahun setelah itu, berarti tahun berapa? 1934 berdirilah Arabian American Oil Company. Perusahaan Arab Amerika, minyak besar dunia. Bapak Ibu, inilah Arab Saudi hari ini. Dulu seperti ini zaman Nabi Ibrahim, zaman Rasulullah SAW gambarnya. Ini zaman kita sekarang. Bapak Ibu, saya setelah sholat asar tidak langsung ke hotel saya. Hotel saya di Swiss Makom Hotel. Setelah sholat asar saya diam di sini. Kenapa saya diam di sini? Ada sesuatu yang menarik. Ada matahari di belakang sini. Bayangan ini mulai maju-maju, dan setelah itu sampai maghrib Ka'bah tertutup oleh bayang-bayang ini. Bapak Ibu tahu ini apa namanya? Jam dinding ini. Itu namanya as-sa'ah. Silakan tanyakan. Itu as-sa'ah namanya. Lupakah kita ada sebuah hadis min asratis sa'ah. Ala inna min asratis sa'ah. Bla 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 bla. Wa qad azalatis sa'atul Ka'bah. Apabila bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Pertama saya membahas hadis ini, membaca hadis ini enggak ngerti. Kalau belum ada ini. Belum ada ini. Begitu ini ada, saya baru faham. Allahu Akbar. Saya diam di sini, bayang-bayang matahari menyinari ini as-sa'ah, dan bayang-bayangnya menutup Ka'bah sampai maghrib Ka'bah tertutup. Lupakah kita? Ini Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan. Dari tanda kiamat akan terjadi adalah bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Itu as-sa'ah. Sampai maghrib itu tertutup Ka'bah dari cahaya matahari oleh bayang-bayang as-sa'ah tadi. Ini merupakan tanda kiamat terjadi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati semua taala. Ya dimata Allah, Bapak Ibu, ini Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, lahir di Riyadh 15 Januari 1875. Beliau mendirikan Saudi Arabia 23 September 1932. Beliau persatukan 13 provinsi distrik termasuk Mekah dan Madinah. Ya, masuk Mekah dan Madinah. 13 ini dinamakan Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, kerajaan Saudi Arabia. Ya Bapak Ibu, dan beliau pemimpin pertama, dan inilah dinastinya. Ini, dan sekarang yang menjadi raja adalah beliau, Raja Salman. Sebetulnya putra mahkotanya adalah Mukrin bin Abdul Aziz. Ini adik dari Raja Salman. Namun
Beliau ketika naik helikopter, ada yang sabotase, helikopternya jatuh, meledak, beliau meninggal. Maka otomatis putra mahkota jatuh ke putranya Muhammad bin Salman, ya, ke putranya Raja Salman, yaitu Muhammad bin Salman. Dan beliaulah yang menjalankan apa? Roda pemerintahan Saudi Arabia hari ini. Dan inilah Saudi Arabia di masa kepemimpinan Raja Muhammad bin Salman. Ini raja-raja yang pernah berkuasa dari raja pertama sampai raja terakhir. Nah, ini 3 putra mahkota. Namun ini sudah meninggal dunia, ini sudah menjadi tahanan kota, maka ini yang leluasa. Ya, selalu ada persetujuan antara Muhammad bin Naif dan Muhammad bin Salman. Ini lebih piawai sepertinya. Dan ada yang ketiga, siapa? Al-Walid bin Talal. Ingat Rasulullah bersabda, ya, yaktatilu salah satu inda kanzikum, akan berperang 3 putra mahkota. Akan ada 3 putra mahkota yang berperang sehingga berdarah-darah di sekitar Ka'bah. Inda kanzikum, kanzikum artinya perbendaharaan kita adalah Ka'bah. Artinya di sekitar Ka'bah itu di Masjidil Haram akan terjadi perang sehingga berdarah-darah Mekah dan Madinah. Ini gara-gara situasi politik. Kapan itu terjadi? Setelah wafatnya seorang raja ayah mereka. Dalam hadis lain, wafatnya seorang raja ayah mereka. Pertanyaan saya, raja terakhir Saudi Arabia siapa? Raja Salman kan? Apakah ini 3 putra mahkota yang dimaksudkan? 1, 2 dan 3? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Yang jelas 3 putra mahkota. Dan ini apa kata Rasulullah, akan memicu pertumpahan darah di Mataf, sehingga ibadah haji kacau saat itu. Kacau orang sedang melaksanakan ibadah haji. Sampai Allah mengutus seorang laki-laki dari keturunan Rasulullah SAW yang bernama Muhammad bin Abdullah. Yuwati ismu ismi, serupa namanya dengan namaku. Wa ismu abihi ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Berarti kemungkinan besar nama beliau Muhammad bin Abdullah. Yamlul ardo qistan wa adlan, beliau akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan. Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala. Nah, peperangan itu tidak berlangsung, tidak 3 orang putra mahkota yang berperang ini tidak berhasil menjadi raja. Kenapa? Karena langsung yang memimpin Mekah dan dunia justru adalah Imam Mahdi. Bagaimana kondisi Saudi Arabia sekarang Bapak Ibu? Sudah mulai menunjukkan ke arah ini. Ini Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, maka kemunafikan yang kita saksikan hari ini bisa jadi memicu kemarahan umat Islam. Baik Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan sesuatu Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini mohon maaf saya agak sedikit panjang. Enggak apa-apa Bapak Ibu? Karena saya ingin menyampaikan ini sebagaimana fakta yang ada di lapangan Bapak Ibu rahmati Allah, dan mudah-mudahan ini tidak menjadi fitnah di antara kami umat Islam, ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu peristiwa yang saya abadikan sampai maksud saya simpan di dalam laptop saya sampai sekarang Bapak Ibu. Peristiwa inilah yang menjadi titik tolak saya melihat adanya kemunculan kelompok yang tadi kita bahas.